kalau misalkan kondisinya orang yang hanya sebatas mengingat, ya gitu ya, hanya sebatas nanti kita lihat teman-teman hari ini ada di posisi yang mana, ya. Kalau misalkan masih di low order thinking skill, lah nggak masalah gitu ya. Kita sekarang belajar, lulus mata kuliah ini, selama masa kuliah ini udah selesai, pikirannya harus eh, tingkat tinggi gitu ya, tidak low lagi gitu ya. Kalau masih low lagi, aduh kasihan ya gitu ya. Kita bilang aja bareng-bareng, oh kasihan ya dia mikirnya masih low gitu ya. Itu aja gitu ya. Sederhana sebenarnya Bang gitu. Pikirannya dia masih low gitu ya. Gitu aja. Oke, jadi masalah bisnis modern tidak memiliki solusi sederhana. Ya, mereka memerlukan analisis mendalam, evaluasi dan memiliki evaluasi perspektif ganda dan kreativitas. Jadi kita tuh berpikir itu tatkala misalkan yang untuk masalah itu bukan hanya satu fokus masalah, ya, tetapi fokus dengan berbagai macam solusi gitu ya. Ini ada masalah, ini solusinya gitu. Mikir gitu ya, diam, tenang gitu ya. Yang high order thinking itu seperti itu gitu ya. Tidak terlalu misalkan apa ya, ya tenang lah istilahnya gitu. Selanjutnya adalah automasi dan AI. Ya, ini ya, kenapa memang host itu penting. Tugas rutin diotomatisasi. Bener nggak? Rata-rata sekarang kita itu diotomatisan gitu ya. Diotomatiskan gitu ya. Tinggal share group, lalu share group tinggal klik Zoom gitu ya. Itu sudah otomatis banget gitu ya. Jadi sangat-sangat dipermudah banget gitu ya. Inovasi. Jadi kita harus membuat keputusan yang strategis. Strategis apa sih gitu ya? Kemarin saya sudah di session yang lalu sudah ngomong masalah bagaimana strategi gitu ya di inovasi dan teknologi digital. Masalah strategi itu seperti apa sudah dijelaskan secara walaupun belum detail. Nanti saya detailnya misalkan. Insya Allah itu sesuatu hal yang hati atau misalkan apa jantungnya untuk bab satu kemarin sudah saya jelaskan secara maksimal. Oke, yang pertama definisi dan ruang lingkup HOTS. HOTS itu adalah kemampuan berpikir di level pengingatan meliputi ya. Jadi level mengingat tetapi lebih jauh gitu. Pertama, menganalisis ya. Jadi yang kedua, mengevaluasi. Yang ketiga, sintesis. Yang keempat, kreativitas. Nah, jadi orang kreatif itu ya teman-teman sekali lagi nih, orang kreatif itu orang yang suka nganalisis teman-teman. Orang suka ngevaluasi. Orang yang suka ngesintesa. Ya, paham ya? Jadi, karena kenapa? Seperti itu. Jadi, dari mulai analisis dulu, evaluasi, sintesa, langsung mulai masih menilai kredibilitas argumen dan informasi. Ya, jadi gitu. Ini kredibel nggak? Ini hoax gitu ya. Ngapain diomongin kalau hoax? Hete, gitu ya. Ngapain kita senantiasa tatkala ngevaluasi, tatkala belajar hoax itu, hoax mah biarkan saja gitu ya. Jadi tidak perlu informasi yang hoak nilai itu gitu. Jadi seseorang bernilai itu bukan hanya saya nih sudah lulus gitu ya. Bukan. Tetapi tatkala nanti saya harapkan lulus MM itu bukan hanya gelarnya saja. Tetapi mudah-mudahan setelah punya MM-nya itu melakukan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang telah didapatkan gitu. Ada kan kadang-kadang orang udah kuliah itu eh, ada yang bilang ilmunya nggak ngaruh gitu ya. Nggak bermanfaat gitu maksudnya gitu ya. Jadi kondisinya apa? Karena itu atau low order thinking skill atau memiliki tingkat berpikir rendah gitu ya. Pertama, hanya mengingat, remembering, ya hanya mengingat saja. Orang yang kebiasaannya mengingat, 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 mengingat gitu ya. Ya, mending mengingat kebaikan gitu. Kalau mengingat kesalahan, kondisinya itu masih berpikir tingkat rendah gitu ya. Mengingat aja gitu ya. Ya, jadi kalau pemimpin itu hanya bisanya ngingat, kamu ya salah kemarin. Ketemu lagi kamu masih salah juga ya. Oh, susah ya. Jadi kalau misalkan dipimpin atau kita punya pimpinan yang hanya bisanya mengingat saja gitu ya, tanpa bisa menganalisis misalkan ya. Nah, jadi lalu setelah mengingat itu memahami, understand gitu ya. Itu masih tingkatan rendah. Kalau kita misalkan eh, kenapa memang apa mengingat ini dan memahami dan menerapkan ini masuk ke dalam rendah, mungkin kita kenapa? Karena tiga hal ini bisa di-apply dalam waktu yang singkat gitu ya. Kasih, ingat, udah gitu ya. Ajarkan, paham gitu ya.
sok aplikasikan langsung bisa menerap gitu ya. Nah, jadi yang memiliki karakteristik low order thinking skill itu fokusnya pada reproduksi informasi saja. Jadi dia hanya menyerap informasi, we. Biasanya kalau orang yang seperti ini menyerap informasi terus, semua dimasukin ke dalam dirinya tanpa dianalisa dan dikeluarkan lagi gitu. Nah ya, jadi teman-teman mulai sekarang gitu ya, evaluasi. Studi evaluasi baru menciptakan ide, create ya, munculkan ide yang baru. Ah, sepertinya gini deh. Oh, sepertinya memang lebih baik begini gitu hadapin kalau misalkan banyak informasi hoax, misalkan yang masuk ke dalam kita, ya tadi analisa dulu. Bandingkan masukan informasi yang positif yang lainnya, bandingkan seimbangkan, evaluasi dengan yang informasi-informasi yang kredibel dan valid. Lalu setelah itu menciptakan, oh iya. Nah, jadi muncullah critical thinking-nya gitu ya. Pemikiran kritisnya muncul. Sepertinya harus ini yang harus dilakukan gitu sepertinya. Jadi fokus HOTS itu adalah apa? Tadi critical thinking, pemikiran kritis dan kreativitas, creativity-nya. Jadi akan muncul seperti itu. Oke, lanjut tantangan dalam implementasi HOTS ya. Yang pertama, inersia institusional. Sistem pendidikan tradisional masih dominan dengan fokus hafalan daripada pemikiran kritis, benar nggak? Ya. Kita tuh sekarang masih masih di eh, udah era digital tapi masih bukan supaya berpikir kritis ya anak-anak. Tapi walaupun sekolah-sekolah rata-rata sekarang sudah belajar ya, tapi rata-rata hafalan. Kalau dulu zaman saya itu kalau nggak salah kalau ya mungkin yang seumuran saya pernah nggak sih ngapalin menteri gitu ya. Harmoko itu menteri dalam negeri, Sudarmono menteri ekonomi misalkan gitu ya. Jadi Trisutrisno itu wakil presiden. Jadi dulu itu ada ujian menghafal menteri-menteri gitu ya. Ada juga pelajaran IPS dulu ya. Saya masih ingat nempel di kelas dan harus dihafalkan ya. Atau dulu ada namanya apa sih susunan undang-undang dasar. Dihafalin itu ya. Ya dulu pernah seperti itu. Kalau sekarang mah enggak mungkin ya. Tidak seperti itu. Oke, yang kedua adalah kenapa implementasi tantangan dari kita mau menerapkan HOTS itu keterbatasan waktu. Yang kedua, pembelajaran HOTS itu memerlukan waktu yang lebih untuk diskusi dan refleksi. Ya, jadi teman-teman belajar HOTS itu harus lama, tidak bisa cepat. Apalagi dengan sudah nempel karakter. Susah banget. Ya, diingatkan juga pasti mungkin kita juga secara pribadi akan susah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa gitu ya. Bisa menerapkan mengimplementasikan HOTS. Yang ketiga adalah kesulitan pengukuran. HOTS itu sulit diukur dengan tes pilihan ganda atau ganda tradisional. Gitu ya, A, B, C, A, B, C dan sebagainya susah. Jadi kalau misalkan HOTS itu diukurnya biasanya dengan soal-soal yang essay gitu ya, meminta pendapat dan lain sebagainya itu akan lebih mudah untuk mengukurnya. Yang keempat adalah kompetensi pengajar. Pendidik perlu pelatihan khusus untuk fasilitasi pembelajaran HOTS gitu ya. Oke, selanjutnya evolusi dan pentingnya HOTS gitu ya. Yang di awal 2000 abad 20 itu masih hafalan ya. Ya zamanan saya lah gitu ya. Zaman waktu saya 99 itu ya SMA lah ya. SMA SMP ya. Lalu pada saat eh, di abad 20 ya, sorry, abad 20 itu berarti awal abad 20 1900, saya belum lahir. Sorry, maaf. Jadi, tetapi pada saat misalkan 1956 itu ada Bloom gitu ya. Lalu direvisi oleh pendapat yang lain di tahun 2001 dan hari ini HOTS itu di era digital memiliki HOTS kritis gitu ya. Perubahan global dan disrupsi teknologi membuat HOTS menjadi kompetensi fundamental. Jadi mau tidak mau, kita kenapa memang mata kuliah ini dimasukkan ke dalam mata kuliah di semester satu supaya teman-teman semua memiliki landasan untuk melangkah ke semester-semester berikutnya. Jadi tatkala mau menentukan, berpikir dan lain sebagainya sudah mikirnya rada beda gitu ya. Analisis gitu ya, mengevaluasi,
lalu kreativitas dan lain sebagainya itu yang memang akan ada di dalam obrolan kita, benak kita gitu ya, bukan hanya sebatas mengingat, memahami dan lain sebagainya gitu ya. Oke, next, pentingnya HOTS di pendidikan tinggi ya, karena kita di pendidikan tinggi manajemen gitu ya. Kenapa sampai penting? Pertama, globalisasi dan kompetisi. Lulusan harus mampu bersaing di pasar global dengan kemampuan analisis dan kreativitas. Betul ya? Kalau dari awalnya saja kita tidak belajar, kita belajar bagaimana membuat kreativitas, bagaimana membuat analisis inovasi dan lain sebagainya, sepertinya globalisasi ini akan diabaikan saja gitu. Dicuekkan saja gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Kita yang memang hari ini misalkan ada di pendidikan tinggi, ya sudah mikir jauh lah ke depan gitu ya. Ya, kalau kalau mau berjalan di tempat saja ya itu mau tidak mau, mau tidak mau teman ya tidak melakukan, memupuk kemampuan analisisnya dan kreativitasnya akan dihilangkan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan strategis. Ya, jadi manajer modern itu harus membuat keputusan dalam ketidakpastian dengan analisis kritis. Nah, ya. Jadi kadang-kadang seorang manajer itu dengan kondisi ketidakpastian. Benar. Kalau misalkan dalam usaha itu untung mualnya gitu. Nggak ada yang menjamin bahwa kita akan untung ya. Usaha itu nggak ada gitu ya. Tapi dengan analisis tingkat tinggi itu, berpikir tingkat tinggi, kita mampu menganalisa, kita mampu mengevaluasi, dan kita pun harus membuat create ide baru. Oh gitu ya. Jadi itu yang memang harus dilakukan. Jadi keputusan apa strategisnya memang harus benar-benar dimaksimalkan. Yang selanjutnya adalah inovasi berkelanjutan. Organisasi membutuhkan pemimpin yang dapat menciptakan solusi inovatif untuk tantangan baru. Jadi, tatkala misalkan berbicara hot high order thinking gitu ya, mau tidak mau inovasinya harus terus-menerus. Ada inovasi sekarang ini apa? Nah, mungkin sekarang di MM ada inovasinya apa? Semester depan ada inovasi lagi. Semester depan lagi bla bla bla. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, mudah-mudahan semuanya akan menjadi habit gitu ya. Bahwa memang senantiasa MM Unlit ini mengeluarkan atau senantiasa berpikir tingkat tinggi gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Dan yang terakhir adalah kenapa pentingnya itu adaptabilitas. Dunia kerja terus berubah, lulusan harus menjadi pembelajar seumur hidup dan adaptif. Betul ya. Mau tidak mau kita AI itu tidak bisa ditinggalin, teman-teman. Siapa di sini yang memang tidak pernah menyentuh AI? Ya, saya yakin kalau yang belum silahkan cari ya. Bukan hanya chat GPT ya, chat GPT untuk ngobrol dan lain sebagainya gitu. Kalau saya kalau AI, AI dulu 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 saya pakai chat GPT, sekarang sudah tidak gitu ya. Eh, Tidak tahu kenapa gitu. Karena saya menggunakan apa ya, AI yang lain gitu ya. Dulu ChatGPT digunakan eh, sebagai bahan apa ya, refleksi terkait dengan ide gagasan saja. Idenya setelah punya konsep kita memang baru pengembangannya kita baru dikesanain. Oke, jadi teknologi itu sangat memungkinkan untuk kita Suaranya. apa kita pergunakan gitu ya. Berkaitan dengan tingkat-tingkat berpikir gitu ya. Pertama, ya, mengingat tadi itu, remember, memanggil kembali informasi dari memori hafalan. Nah, itu ya. Jadi ini yang tiga, satu dua tiga ke bawah itu low gitu ya. Low order thinking skill. Jadi yang hanya terbatas pada mengingat saja, hanya menghafal saja, hanya memasukkan informasi ke dalam benaknya, lalu dimunculkan ide atau konsep dengan kata-kata sendiri. Itu ya. Itu memahami. Tapi walaupun memahami ini tingkatannya, tapi masih belum high order thinking. Padahal ini tuh kadang-kadang jadi sulit, benar nggak teman-teman? Menjelaskan ide dan konsep dengan kata-kata sendiri itu kadang-kadang susah gitu ya. Dikasih ide sama orang lain, coba ide ini jelaskan deh menurut kamu kayak gimana, misalkan gitu ya. Kadang saya sama teman-teman tuh seperti itu, tapi di satu sisi kita aduh banyak liar gitu. Nah, berarti di tahapan ini aja susah, kita kadang-kadang ya, kadang-kadang kita sulit gitu ya, lalu menerapkan menggunakan informasi dalam situasi baru atau konteks yang berbeda
gitu ya. Jadi informasi yang masuk ke dalam diri, oh ini diterapkan tapi kondisinya berbeda nih, gitu ya. Itu bisa bisa saja seperti itu. Lalu yang keempat itu analyze atau menganalisis ya. Tingkatan selanjutnya eh, memecah informasi menjadi bagian-bagian dan melihat hubungan antar bagian. Gitu ya. Jadi pada saat masalah itu masuk atau informasi itu masuk, oh ya nyambung ke mana, nyambung ke mana, nyambung ke mana. Nah itu tuh biasanya tidak bisa sambil misalkan berpikir sambil apa ya menggunakan suara keras gitu ya. Itu nggak bisa. Mau tidak mau harus berdiam diri, diam. Ya, itu untuk yang menganalisis itu diam dulu. Ini gimana ya? Karena tatkala pikiran kita difokuskan itu baiknya tidak bergerak sebenarnya mah badan teh gitu ya. Jadi kenapa? Karena tatkala fisik itu apa lambung misalkan lambung itu kan kenapa Rasulullah itu tidak boleh makan sambil jalan? Karena tatkala pencernaan itu sedang digunakan maka organ tubuh yang lain cukup berdiam diri saja ya tidak boleh gogorokan gitu ya tidak boleh sambil nyanyi keselak nanti dan lain sebagainya gitu. Nah selanjutnya yang kelima adalah mengevaluasi ya taksonomi Bloom yang kelima itu mengevaluasi atau evaluate membuat pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu nah itu ya jadi setelah dievaluasi muncullah pertimbangan-pertimbangan. Ya, kayaknya begini deh ya. Ini ajuan atau apa kayaknya begini deh. Kita mau tidak mau harus dievaluasi dulu dari berbagai hal gitu ya, dari berbagai sudut pandang gitu ya. Tidak hanya sebatas berpikir, ah gimana saya mah ada kumaha saya, nah, itu nggak bisa ya. Itu baru hanya mengingat saja. Misalkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman dikasih tugas gitu ya, tugas sama dosennya misalkan. Tatkala dikasih tugas tuh yang ada oh pokoknya mah saya mah harus ada nah, tapi tidak berpikir atau kelompoknya misalnya berkelompok tugas berkelompok misalkan tapi kata kalau itu harus dikelompokkan ya kerjanya kelompok bla 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 misalkan tapi ada satu orang yang ah pokoknya mah saya mah pengen sukses gini 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 nggak bisa seperti itu tapi harus berkelompok ya gitu karena ada proses analisis ada diskusi ada evaluasi dan lain sebagainya sehingga keputusannya itu berdasarkan pertimbangan yang valid ya dan kompetennya gitu informasinya. Dan yang terakhir adalah mencipta atau create, menyusun elemen baru untuk menciptakan suatu yang orisinil. Oh iya, ada ide baru gitu ya, muncul dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan muncul hal-hal yang baru yang kemungkinan besar bisa dimaksimalkan oleh kita semua. Oke, itu ya. Ini yang tadi gitu ya. eh, apa penjelasannya dari bawah ke atas gitu ya nggak apa-apa. Oke selanjutnya HOTS dalam pengambilan keputusan. Nah ini ya jadi pengambilan keputusan itu ternyata ada circle-nya itu ada 8 hal ya. Pertama misalkan identity the problem ya. Jadi lihat permasalahannya itu apa gitu. Tenang. Lalu establish decision criteria. Kriterianya apa gitu ya. Weigh decision criteria apa yang memang jadi eh, hal yang unggulnya gitu ya. Generate alternatif alternatifnya munculin gitu ya. Lalu selanjutnya evaluate the alternatif. Jadi evaluasi alternatif yang sudah dipilih. Lalu choose the best alternatif. Pilih dari alternatif terbaik itu yang mana? Ya, dari enam. No, yang keenam. Ya, lalu yang ketujuh, implementation the decision. Jadi implementasikan dari yang telah dalam sebuah keputusan misalkan. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dari keputusan tadi gitu ya. Itu tatkala berbicara keputusan adalah ada delapan delapan tahapan ya, circle-nya. Akan tetapi berbicara masalah HOTS itu ya, ada pembagian lagi teman-teman. Gitu ya. Jadi tatkala ada pembagian lagi, ada yang mengambil keputusan itu tanpa HOTS, tanpa pemikiran tingkat tinggi, ada yang menggunakan HOTS. Ciri-cirinya bagaimana gitu. Ya. Pertama, keputusan berdasarkan intuisi semata. Nah, ya. Kalau memiliki pimpinan kita gitu ya, atau tatkala misalkan kita memiliki rekan, memutuskan hanya berdasarkan intuisi saja, itu berarti mengambil keputusan tanpa berpikir tingkat tinggi, tanpa menganalisa, tanpa mengevaluasi. Hanya sebatas ngomong-ngong gitu ya, saja gitu ya. Hanya menurut saya mah kayak gini, tapi menurut saya tapi tanpa melakukan evaluasi. Gitu. Lalu bias kognitif tak terdeteksi. Nah, itu ya.
Jadi yang menjadi apa ya, kognitif itu yang jadi apa sih, pengetahuan apa yang mendukung sebuah putusan itu bias gitu ya. Itu ya. Tatkala bicara sebuah keputusan tanpa hots gitu ya. Lalu konsekuensi tidak diantisipasi. Tatkala membuat keputusan tapi tidak memikirkan konsekuensi, berarti itu menggunakan lots pengambilan keputusannya, teman-teman. Artinya mengambil keputusan tanpa berpikir menggunakan analisa tingkat tinggi gitu. Yang tadi itu tidak menganalisa, tidak melakukan evaluasi, tidak meng-create baru gitu ya. Begitu. Hanya sebatas oh, ada konsekuensi, harusnya dipikirin konsekuensinya setelah membuat keputusan tertentu tuh. Yang kedua, pembelajaran minimal hanya dari kesalahan, ya. Jadi, oh kemarin kita berbuat seperti ini, yuk kita belajar. Nah, itu hanya hanya sebatas seperti itu saja. Nah, akan tetapi teman-teman, jika pengambilan keputusan itu disertai dengan high order thinking, yang pertama adalah menganalisis mendalam dari masalah. Analisis dulu gitu ya. Ada alasan-alasannya, why, kenapa, dan lain sebagainya gitu. Sebelum memunculkan sebuah putusan gitu. Lalu pertimbangkan perspektif ganda. Jika tidak begini, gini mungkin nggak? Nah, gitu ya. Begitu. Lihat dari berbagai macam perspektif kita. Gitu ya. Kalau saya begini, resikonya begini. Kalau misalkan begini, konsekuensinya akan begini. Nah, itu. Jadi nanti kita putuskan, oh saya pilih yang ini walaupun ternyata punya konsekuensi ini. Nggak apa-apa. Hidup ini kan pilihan. Dan masing-masing pilihan itu pasti memiliki resiko. Masing-masing pilihan itu memiliki konsekuensi. Kita tidak bisa menyenangkan semuanya. Gitu ya. Tetapi kita berbicara masalah HOTS, kita memilih alternatif yang terbaik berdasarkan informasi yang benar-benar kredibel dan valid. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Evaluasi resiko yang informed. Nah, resiko bisa diminimalisir berdasarkan informasi yang masuk. Karena kenapa dianalisis? Ini kayaknya kalau gini resikonya lebih tinggi, lebih rendah deh. Ini kayaknya resikonya tinggi tetapi nanti akan blunder. Nah, lebih baik jangan deh. Nah, jadi ada proses seperti itu. Jadi kalau misalkan orang yang ya, belajar HOTS itu gitu ya, kalau diam itu bukan berarti dia tidak berpikir ya. Mungkin saja dia sedang berpikir banyak. Itu yang harus kita kita pahami bareng-bareng. Kita jangan sampai nanti ada teman kita lagi mikir, saya lagi HOTS nih gitu ya. Oh, berarti lagi nganalisis, lagi ngumpulin informasi dan dia evaluasi, dan mudah-mudahan keluar ide barunya gitu. Gagasan yang memang orisinilnya keluar gitu dari mulutnya. Bukan ide gagasan dari orang lain muncul ke dia, muncul keluar lagi gitu ya. Itu sama aja dengan yang tadi itu, yang lots itu gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran berkelanjutan yang adaptif, mengalami adaptasi ya. Jadi, pembelajaran senantiasa terus belajar, 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 dan senantiasa mengadaptasikan. Oke, itu ya. Jadi keputusan kita kita bisa menilai suatu saat nanti, tatkala sebuah apa ya, sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah tempat kita beraktivitas, ada sebuah keputusan, kita tinggal memilah aja dengan empat kriteria ini, ya. Apakah masuk ke dalam HOTS, apakah masuk ke dalam non-HOTS gitu, atau LOTS gitu ya. Jadi tinggal lihat saja nanti. Oh, ini keputusannya kayaknya memang tidak 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 inilah ya, tidak berdasarkan informasinya, bias dan lain sebagainya. Jadi biarkan saja gitu ya. Hanya mungkin nanti kita kalau diminta masukan, nah gunakan high order thinking kita. Dan salah satu yang high order thinking itu ya, menurut analisis saya, hasil dari pemikiran saya, hasil analisis saya secara mendalam, itu adalah high order thinking, teman-teman. Ya, hasil berpikir tingkat tinggi. Karena ada proses analisis, ada proses evaluasi, gitu. Ada fokus ke masa depan seperti apa, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi dilihat perspektifnya bukan hanya satu, gitu. Tapi perspektifnya banyak. Ke depan itu akan begini, 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 gitu loh ya. Oke, selanjutnya. HOTS itu HOTS jantung inovasi dan kreativitas. Nah, ini kalimatnya, saya bikin kalimat ini sambil mikir sebenarnya teman-teman. Cuman mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil-ngambil kalimat-kalimat kata-katanya supaya di apa ya,
ilustrasi-ilustrasi katanya bisa bisa ditempel-tempelin ke teman-teman semua lah. HOTS itu menurut saya jantung inovasi dan kreativitas. Ya, yang pertama kreatif kreativitas tanpa analisis, keajaiban tanpa tujuan. Ya, jadi ide kreatif muncul, tapi tanpa analisis kritis, mereka mungkin tidak layak dan tidak praktis untuk diimplementasikan. Ada teman ide kreatif ya, tapi tidak berdasarkan analisis gitu. Itu hanya sebatas hayalan saja tanpa tujuan, seolah tujuannya hanya hanya sebatas hari ini saja misalkan, tapi tidak memikir masa depan misalkan. Jadi harus ada analisis krisisnya seperti apa gitu. Ya. Jadi mungkin karena mereka ide-idenya itu tidak layak, tidak praktis untuk diimplementasikan. Yang kedua, analisis, kita nganalisis terus, tapi nggak kreatif, nggak ada kreativitasnya. Itu efisiensi tanpa inovasi. Ya, itu teman-teman. Jadi inovasinya nggak bakalan keluar gitu. Jadi Anda dapat menganalisis masalah dengan sempurna, tapi tidak kreatif. Misalkan tanpa sentuhan kreativitas. Anda hanya akan menemukan solusi yang sudah diketahui. Ya, jadi nggak ada inovasinya. Solusinya udah tahu orang lain teh, dia mah pasti begini gitu. Dia mah pasti begini. Nah, pimpinan kita mah akan begini. Tatkala mau memberikan keputusan. Karena kenapa? Mungkin saja dianalisis tapi nggak kreatif. Nah, karena kenapa analisis itu pakai apa sih? Otak sebelah mana? Analisis itu pakai otak sebelah kiri ya, nggak usah. Analisis itu. Kreativitas otak sebelah kanan. Jadi high order thinking itu pakai dua belah otak, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau secara gampangnya lah. Jadi HOTS itu merupakan penjumlahan dari kreativitas dan analisis. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar HOTS ini mau tidak mau yuk nanti akan saya arahkan untuk belajar kreativitasnya bagaimana, analisisnya seperti apa. Ini mungkin di pertemuan kali ini sudah ada tugas ya teman-teman. Supaya apa? Supaya tadi supaya teman-teman muncul kreativitasnya, muncul daya analisisnya gitu. Supaya masuk bagaimana cara berpikir high order thinking itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti jadi low lagi, hanya mengingat orang ngomong gini, masukin ke telinga kita, keluarkan lagi, diobrolin. Ah, itu sepertinya enggak. Lebih baik masukin analisisnya sih, berpikir tentang pemikiran. Waduh, ini gimana cara mendeskripsikannya? Coba kata-katanya. Metakognisi, berpikir berpikir tentang pemikiran. Metakognisi itu maksudnya adalah kesadaran dan kontrol terhadap proses kognitif Anda sendiri. Jadi kita kadang-kadang berpikir, mikir, kumaha kita mikir gitu. Paham nggak sih? Paham nggak? Kita tuh berpikir gimana cara kita mikir. Bisa nggak di apa diilustrasikan? Jadi kita itu mikir mikir terkait dengan pikiran kita, ya. Jadi ada metakognisi itu seperti itu maksudnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan jadi tahu kita sadar dan kontrol terhadap kemampuan kita, proses kemampuan kita sendiri ya. Fasenya ada tiga fase metakognisi dalam pemecahan masalah. Pertama adalah perencanaan. Apa strategi terbaik untuk masalah ini? Itu ya, itu yang memang harus dipikirkan pada saat terkait dengan metakognisi. Yang kedua, monitoring. Dipantau ya, teman-teman. Apakah saya masih di jalur yang benar? Gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi bahan pikiran buat kita semua. Yang terakhir adalah evaluasi. Apakah solusi saya efektif? Apa yang bisa saya pelajari? Gitu ya. Jadi kondisinya adalah punya login kan tiga kalau mau fase nyetel. metakognisi dalam pemecahan masalah itu Tapi paling adalah mudah tiga tahap tadi. login dulu. Tapi kalau misalkan nggak login tetap masih. Oh ya, terima kasih. Mangga Pak Said, nanti kalau Pak Said host, kalau misalkan ada yang bocor bisa langsung di mute aja gitu ya. Oke, selanjutnya atau misalkan Kang Taufik nanti kalau jadi itu bisa diklaim hostnya ya. Biar memang kalau ada bocor kayak gitu langsung di off kan. Oke, mungkin itu kepencet HP-nya nggak apa-apa lah gitu. Oke, kuncinya teman-teman, manajer yang metakognitif dapat mengidentifikasi asumsi mereka. Jadi kita punya asumsi, tapi kita sendiri bisa
Mengidentifikasi kenapa asumsi itu muncul dari diri kita. Kalau menilai orang kan kadang-kadang gampang ya. Kenapa kamu ngomong begitu? Saya tahu kenapa kamu ngomong begitu. Asumsi kamu begitu. Saya tahu asumsinya Intinya kan seperti apa. menilai. Akan Oh, tetapi, nah tatkala misalkan bicara, ya masuk ke tatkala akal. bicara mana tadi? Ya, kalau ke distract biasanya pikirannya suka keputus, tapi nggak apa-apa lah, bismillah. Oke, kuncinya teman-teman, metakognisi itu adalah manajer yang metakognitif, yang metakognitif dapat mengidentifikasi asumsi mereka, mengenali biasnya seperti apa, dan menyesuaikan strategi saat diperlukan. Nah, itu ya, enak banget ya kalau sudah seperti itu. Kita kalau misalkan kita asumsi mau ngomong asumsi itu kita mikir dulu. Saya tahu kenapa memang saya ngomong begini. Lalu mengidentifikasi bias itu sesuatu yang memang nggak perlu. Sepertinya memang informasi ini nggak perlu deh. Tolak, tolak, tolak informasi apapun gitu yang sepertinya akan menjadi bias gitu ya. Dan tatkala berbicaranya oh langsung bicara strategi. Kayaknya strategi saya begini nih ke depannya gitu. Oke, next selanjutnya yang bagian D, HOTS, pengetahuan, keputusan dan inovasi. Pengetahuan itu pondasinya, teman-teman. HOTS itu aplikasinya, inovasi merupakan hasilnya. Nah, ini yang memang harus harus kita kita pahami, bukan pahami, camkan baik-baik oleh kita bareng-bareng. Jadi, tatkala bicara HOTS itu pondasinya pengetahuan. Kalau tidak tahu ya informasi gitu ya, mau tidak mau ya tadi tuh kita susah gitu ya. Lalu HOTS itu aplikasinya hasilnya inovasi. Mudah-mudahan kita sedang mempelajari aplikasi. Pondasi pengetahuan saya yakin teman-teman sudah banyak. Nah, berharap nanti ada hasilnya berupa inovasi. Ya, ini mata kuliah ini mendukung sebenarnya ke mata kuliah inovasi dan teknologi digital, teman-teman. Gitu ya. Mendukung juga untuk apa? Karena hasil tidak ada implikasinya seperti apa. Oke, selanjutnya pengetahuan mendalam, pondasi HOTS. Nah, itu yang tadi itu ya. HOTS tidak dapat berkembang dalam kehampaan pengetahuan. Aduh, ini kata-katanya. Ya, HOTS tidak dapat berkembang dalam kehampaan pengetahuan. Jadi pengetahuannya kalau nol, gitu ya. Jadi kalau pengetahuannya, kalau misalkan pengetahuannya nol, berarti HOTS tidak akan berkembang dalam diri seseorang, gitu ya. Anda tidak dapat menganalisis atau mengevaluasi masalah yang tidak Anda pahami, ya. Jadi kalau misalkan nanti sebelum menganalisis itu pahami dulu masalahnya. Ya, setelah memahami masalahnya, baru dilakukan analisis, evaluasi, dan muncul ide yang baru. Jadi, eh, 50% itu adalah pengetahuan konseptual. Jadi secara konsep itu 50%. Paham teori dan prinsip. Nah, itu yang paling penting menjadi pondasi HOTS itu. Jadi kita paling harus 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 baca gitu. Harus cari informasi dengan sebanyak-banyaknya. 30% keterampilan proses, teknik analisis dan evaluasi, ya. Analisisnya bagaimana, evaluasinya seperti apa, dan yang terakhir, sisanya 20% adalah praktek dan refleksi, pengalaman dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi, ini ada 100% itu merupakan kombinasi dari pengetahuan konseptual, proses, dan juga praktek. Kesimpulannya apa? Investasi dapat membangun pengetahuan yang kuat, bukan membuang waktu. Ya, itulah. Ya. Sekali lagi, investasi dalam pengembangan pengetahuan yang kuat, bukan membuang waktu. Ini adalah investasi dalam kemampuan untuk berpikir dengan lebih tinggi nantinya. Jadi, pengetahuan yang kita sedang pelajari, apapun itu bentuknya, itu kita niatkan bukannya sebatas, kayaknya ngebuang waktu deh saya kuliah gitu ya. Kayaknya kesita deh waktunya. Bukan seperti itu mindsetnya gitu. Tapi dalam upaya untuk supaya memasukkan 50%-nya teman-teman. Ya, masukkan semua informasi gitu ya, yang baik-baik ke dalam diri kita. Nanti selanjutnya adalah kita berpikir bagaimana teknik analisis dan lain sebagainya. Baru tinggal diaplikasikan atau reflektifnya seperti itu. Jadi berharap nanti dari pengetahuan yang secara mendalam, kita akan memiliki kemampuan untuk berpikir dengan lebih baik dan lebih tinggi nantinya. Oke, selanjutnya. HOTS dalam pengambilan keputusan. Ya, tadi itu ya, keputusan tanpa HOTS. Ya, ini Mbak. Oh ya, ini sama seperti yang tadi ya. Eh, oke, kita skip aja ya. Ini mah. Yang selanjutnya, HOTS dan inovasi berkelanjutan ya. Bahwa memang HOTS itu harus senantiasa memiliki inovasi secara berkelanjutan.
Inovasi memerlukan kombinasi. Pertama, analisis kritis, ya, Ayang identifikasi masalah. kurang. Saya lanjutkan, HOTS dan inovasi berkelanjutan. Inovasi memerlukan kombinasi yang pertama adalah analisis kritis. Identifikasi masalah atau peluang yang belum terpecahkan atau gap-nya seperti apa. Itu perlu yang memang kita lakukan. Gap itu apa? Gap itu kesenjangan, teman-teman. Kesenjangan antara sesuatu hal yang diinginkan dengan praktek. Ya, itu gap. Ya. Jadi kondisinya, tatkala misalkan kita mau membuat sebuah kajian itu biasanya harus ada gap-nya. Gap kalau gap riset berarti apa yang di masalah penelitian penelitian itu masalahnya apa gitu. Begitu kalau gap pasar juga seperti itu. Apa yang menjadikan kontrak gitu. Contoh misalkan gap riset ya, gap itu yang paling mudah itu mengilustrasikannya eh kesenjangan antar harapan dan kenyataan. Harapannya hari ini adalah ketemu dengan seseorang. Misalkan gitu ya. Tapi Allah tidak mentakdirkan misalkan gitu ya. Nah, itu akan jadi masalah ya. Hari ini berharap misalkan Anda itu berada di tempat yang malam minggu itu apa ya? Malam minggu itu tempat santai gitu ya. Di mana gitu. Tetapi misalkan harus bersibaku dengan berbagai masalah dan lain sebagainya itu akan jadi masalah. Tapi kalau ternyata kan ada masalah itu bisa di manage gitu ya. Ternyata saya lebih baik mengambil yang 50% untuk masuk kuliah saja. Kenapa seperti itu? Karena supaya kondisinya pengetahuan saya bertambah. Mudah-mudahan ke depan saya mampu untuk menjadi orang yang senantiasa memiliki high order thinking skill. Gitu ya. Itu, mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua, inovasi itu kombinasinya yang kedua adalah apa? Kreativitas. Menghasilkan ide-ide baru yang orisinal dan eksperimental. Jadi yang idenya baru, orisinal itu memang baru gitu ya. Memiliki novelty gitu ya. Dan hasil dari penelaahan lapangan, eksperimen di lapangan. Oh, eksperimennya begini gitu ya. Hasil dari penelahannya seperti itu gitu. Nah, jadi yang ketiga, evaluasi dan validasi. Menguji ide-ide terhadap realitas pasar dan evaluasi kelayakan. Nah, itu ya. Jadi HOTS yang berkelanjutan itu kombinasinya ada tiga hal tadi. Jadi teman-teman, organisasi yang memupuk HOTS di semua tingkatan menjadi pemimpin inovasi industri mereka. Nah, jadi sekali lagi berbicara masalah HOTS ini, mau tidak mau ini harus diterapkan di berbagai macam lini organisasi, teman-teman. Di berbagai macam tingkatan. Tingkatan ada pimpinannya, ya. Misalkan di tingkat sekolah ada guru ada guru apa ya? Guru mata pelajaran, misalkan ya, ada pimpinannya, gitu. Ada lagi ketua gurunya, misalkan ya, MBKM atau apa gitu ya. Lalu ada lagi wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada kepala dinas. Nah, itu di setiap lini tingkatan itu harus HOTS itu harus senantiasa diterapkan, teman-teman. Ya, dipupuk secara maksimal. Oke, selanjutnya implikasi HOTS untuk kompetensi manajemen. Manajer dalam HOTS tinggi mampu pertama menganalisis secara sistematis. Ya, analisisnya secara sistematis. Menganalisis lingkungan bisnis kompleks dengan struktur thinkingnya. Jadi terstruktur mikirnya gitu ya. Kalau begini, begini. Kalau begini, kalau begini. Kalau begini, nah. Itu sudah seperti itu. Gitu ya. Karena hasil dari apa yang dia pikirkan. Ya. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Ya. Jadi manajer dengan hot tinggi itu memiliki kemampuan inovasi yang senantiasa terus-menerus. Mendorong budaya inovasi dan adaptasi di organisasi. Nggak bisa hanya sebatas diam gitu ya. Bertumpu pada sesuatu hal, tapi tidak digerakkan. Kita gerakkan saja gitu. Apa pikiran kita dengan kriteria tadi, high order thinking skill tadi. Yang selanjutnya adalah kolaboratif efektif. Nah, ini paling penting ya. Bukan paling penting, salah satu yang paling penting. Jadi manajer yang atau misalkan kita kan manajer untuk diri kita sendiri juga ya, bukan hanya manajer dalam perusahaan. Katakanlah ini juga bisa diterapkan sama diri kita sendiri. Oke, jadi kondisinya adalah kolaboratif yang efektif, memfasilitasi diskusi kritis dan pembelajaran bersama tim. Jadi nggak bisa diam sendiri, ya. Jadi kalau misalkan kita menyadari bahwa kitanya hanya tidak punya teman gitu ya,
aneh nanti ya. Nggak bisa itu eh, HOTS itu high order thinking itu dia low 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 profile gitu. Memiliki temannya banyak biasanya. Diskusi dengan siapapun, memiliki kelompok-kelompok kelompok misalkan berkolaborasi dengan siapapun mampu gitu. Ya, jadi seperti itu. Bukan misalkan nanti kesendirian ya. Susah nanti kan ini berbicaranya manajemen gitu ya. Mau tidak mau. Kalau berbicara misalkan nanti kita bekerja di sebuah perusahaan, kalau misalkan kita mau memiliki kemampuan high order thinking ya salah satunya si pimpinan itu bisa melihat apakah manajer ini kolaboratif nggak sama manajer yang lain. Misalkan jadi manajer keuangan, misalkan gitu ya. Tatkala misalkan manajer keuangan harus kolaboratif dengan manajer-manajer yang lain gitu. Oh, di keuangan ternyata ada sekian rupiah yang mungkin bisa diserap oleh bagian pemasaran. Silakan bagian pemasaran untuk mengefektifkan. Begitu, meren. Bagian produksi kita jatahkan sekian persen untuk produksi tahun ini. Silakan dimaksimalkan dan target-targetnya dihitung. Begitu. Jadi, jadi itu ada kolaborasi secara efektif gitu ya. Jadi yang memiliki gaya high order thinking skill itu salah satunya adalah mampu berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah pengembangan berkelanjutan menjadi learner, learn ya, menjadi pembelajar seumur hidup yang terus berkembang. Coba bayangin. Kan kita tuh akan berakhir belajar itu ya pada saat diri kita itu sudah berhenti kayak ini ada tantangannya. Tadi ada peluangnya. Sekarang setiap mata pelajaran di awal itu biasanya ada tantangan sama peluangnya. Tantangannya dalam implementasi HOTS, teman-teman. Meskipun manfaatnya jelas, implementasi HOTS menghadapi hambatan yang nyata, ya. Itu ya. Jadi ada hambatan-hambatannya juga untuk mempraktekannya. Yang pertama, inersia kognitif. Orang memiliki kecenderungan untuk terus berpikir dengan cara yang sama. Nah, itu. Dia nggak out of the box gitu ya. Berpikirnya hanya gitu, gitu. Atau misalkan kalau dibilang, oh, da ayah saya juga begitu dulu, gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Sekarang harus ada adaptasi dengan berbagai macam perkembangan digital dan teknologi, gitu ya. Tatkala berbicara masalah pengembangan dari cara berpikir, gitu ya. Jadi perubahan ke host memerlukan usaha dan discomfort gitu. Jadi memerlukan usaha yang sangat-sangat wah, sangat sulit. Kenapa? Karena cara berpikirnya sama terus. Ya, cara berpikirnya hanya mengingat, nempelin yang diungkapkannya ingatan-ingatan saja gitu, bukan analisis gitu. Ya, ingatan-ingatan yang dikeluarkannya itu. Jadi hanya eh, tidak bisa masuk ke level ke high order thinking. Selanjutnya adalah waktu dan sumber daya. HOTS memerlukan lebih banyak waktu untuk pembelajaran. Organisasi seringkali terburu-buru untuk hasil yang jangka pendek. Itu nggak bisa, ya. Jadi kalau mau menerapkan HOTS itu harus pelatihannya sering. Mudah-mudahan nanti di pasca sarjana kita akan senantiasa ada pelatihan-pelatihan berkaitan dengan HOTS, HOTS, HOTS gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya gaya berpikir kita penuh dengan aspek analisa, aspek evaluasi, dan mengeluarkan ide-ide baru dari benak dan pikirannya. Oke, yang selanjutnya adalah tadi itu ya, pengukuran, kesulitan pengukuran. Jadi hasilnya tidak selalu langsung bisa dilihat. Jadi membuat komitmen, solusinya apa? Buat komitmen dalam diri secara jangka panjang, mengintegrasikan HOTS ke dalam budaya organisasi. Ya, HOTS itu harus diintegrasikan dalam budaya organisasi. Misalkan senantiasa nanti, yang mudah-mudahan di pasca sarjana kita akan integrasikan ya HOTS ini. Misalkan kuliahnya senantiasa tugas-tugasnya by research misalkan ya. Ada proses-proses analisis gitu ya. Senantiasa studi kasus dan lain sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan menggunakan asesmen formatif yang berkelanjutan untuk melacak kemajuan. Nah, jadi nanti ada asesmen, ada penilaiannya seperti apa gitu ya, secara berkelanjutan gitu. Oke, selanjutnya kompetensi manajemen yang didasarkan HOTS. Ya, ini kompetensinya. Pertama, analisis strategis. Ya, siapa itu? Orang yang memiliki dan bisa memahami pasar, yang bisa memahami siapa kompetitornya, dan dia pun memahami peluangnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau berbicara marketing gitu ya, HOTS ini penting untuk seorang marketer ya. Marketer itu orang yang apa ya? Bukan hanya intuisi ya.
Intuisi itu apa dia? Ah, saya mah ada kalau jualan gini pasti laku. Ah, pasti laku kalau gini. Tapi tidak melakukan analisis, itu hanya intuisi saja. Gitu. Hanya berdasarkan informasi-informasi, tapi tidak memahami pasarnya bagaimana, gitu ya. Mudah-mudahan nanti eh, doakan saja, saya juga sedang menerapkan berbagai macam teori-teori yang memang dipelajari. Akhirnya sekarang saya banyak belajar ngajar di S2 tuh banyak banyak belajar lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti implementasinya ada beberapa hal yang bisnis dan lain sebagainya nanti mudah-mudahan jadi lebih bisa dimaksimalkan gitu. Jadi tadi tuh ya, bisa kompetitor kita tuh siapa sih gitu. Jadi kalau misalkan kampus nih, kampus ya. Kampus misalkan seorang manajemen atau manajer itu di sebuah kampus misalkan atau di sebuah sekolah lah, jangan kampus. Sebuah sekolah itu berarti paham pasarnya. Kira-kira prodi ini itu laku tuh dijual. Kira-kira SMK dengan jurusan ini laku nggak dijual? Siapa pasarnya? Siapa target pasarnya? Kan gitu. Yang kedua, siapa yang jadi pesaingnya? Misalkan, oh sekolah kita kebetulan negeri, pesaingnya tidak ada. Ya mungkin eh, pesaingnya di luar daerah yang sesama negeri. Kompetisinya dengan apa? Dengan berbagai macam lulusan gitu ya. Bisa nanti ada kegiatan-kegiatan, itu kompetitor. Yang selanjutnya adalah peluang-peluang. Bisa bisa membaca peluang. Oke, ini kayaknya peluangnya begini nih. Gitu ya. Itu yang memang sudah berpikir bagaimana seorang manajemen memiliki kompetensi yang didasarkan pada high order thinking. Yang kedua adalah kreativitas strategis. Senantiasa menciptakan strategi baru dan solusi bisnis. Jadi tatkala misalkan nanti kita atau Bapak Ibu sekalian mempelajari HOTS ini secara seksama bareng-bareng, ayo gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti muncul Bapak mau kategori yang mana? Ibu mau kategori yang mana dari kesekian kategori ini? Mau jadi analisis strategis kah? Mau jadi kreativitas strategis kah? Atau kepemimpinan yang reflektif, yang senantiasa belajar di pengalaman dan senantiasa berkembang. Nah, itu ya. Mau yang mana nih kira-kira? Ya. Jadi tinggal pikir kira-kira mana yang kira-kira peluang menjadi apa kompetensi yang memang memunculkan dalam diri kita. Ya, kalau misalkan saya mau jadi pemimpin, yuk belajar dari pengalaman dan senantiasa terus berkembang. Pikir tempelkan dalam diri senantiasa apa prinsip-prinsip yang high order thinking seperti bagaimana. Oke, selanjutnya ringkasan. Wah, udah masuk ringkasan. Berarti udah mau masuk. Mana ini baru slide 222 ya. Udah masuk ringkasan. Yang pertama adalah definisi HOTS, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mengsintesa, dan kreativitas itu adalah HOTS, teman-teman. Yang kedua, evolusi ya. Evolusi itu mulai dari hafalan, ada taksonomi Bloom, direvisi juga, dan hari ini adalah di era digital. Taksonomi ini ada 6 tingkatan HOTS ya, dari level analyze, evaluate, dan create gitu ya. Lalu selanjutnya dimensinya kognitif, analisis reflektif, metakognisi, kritikal adalah penilaian argumen. Dan yang selanjutnya hubungan HOTS dengan pengetahuan dan keputusan strategis dan inovasi. Jadi HOTS itu sangat berhubungan ya dengan berbagai hal, baik pengetahuan, keputusan strategis dan inovasi. Kompetensi manajer dalam HOTS lebih adaptif, lebih inovatif, dan kemungkinan lebih sukses. Itu ringkasan dari session di hari ini. Teman-teman ada penugasan nih, gitu ya. Nanti tolong di apa dilihat analisis kasus dan portofolio digital interaktif. Buatlah sebuah portofolio digital interaktif yang mencakup analisis konseptual dan aplikasi nyata HOTS dalam konteks manajemen modern. Durasinya 2 minggu, buat kelompok 3 sampai 4 orang, bobotnya adalah 20% dari nilai akhir. Gitu ya. Oke, penugasannya yang pertama nih ada beberapa komponen ya untuk misalkan penugasannya. Tadinya sebenarnya ada sampai, tapi saya ada satu komponen yang saya hilangkan. Yang pertama adalah membuat infografis. Ini eh, 3 sampai 4 orang ya. Jadi silahkan nanti ketua angkatan untuk membagi teman-temannya menjadi 3 atau 4 orang. Yang pertama adalah penugasannya, komponen pertama, buat infografis visual singkat, konten infografis
harus menjelaskan pertama definisi HOTS singkat dan jelas. Ya, menurut dari 3 sampai 4 orang tadi, teman-teman. Yang kedua, ada taksonomi Bloom. Buatkan piramida atau format lain yang kreatif. Ya, silakan saja buat. Ya, tadi kan taksonomi Bloomnya sudah ada ya. Ada sekitar 6 tingkatan kan kalau nggak salah. Ada yang low 3, yang high ada 3 juga. Lalu ada 3 dimensi HOTS, kognitif, reflektif, dan kritikalnya seperti bagaimana itu silahkan. Dan yang keempat adalah contoh aplikasi di dunia bisnis dan manajemen. Gitu ya. Nah, untuk infografis ini, toolsnya bisa menggunakan Canva, eh, Pix Pixelhart, Adobe boleh, ataupun pakai Figma juga silahkan gitu ya. Pakai apalah, pakai pakai gampang, pakai Canva, pakai PowerPoint silahkan silahkan ya pakai itu. Infografisnya seperti itu. Jadi nanti bikin infografis itu bikin gambar gitu ya, tapi satu halaman gitu. Nanti setelah itu setelah jadi itu hasil dari 3 atau 4 orang. Nah, komponen yang kedua, lakukan diskusi online. Ya, diskusi online silakan mau menggunakan Zoom atau mau pakai WA silahkan gitu. Yang jelas nanti tidak tidak terbatas ruang dan waktu ya. Teman-teman bertiga silahkan jadwalkan ngobrol ngobrol ya. Jadi ngobrolnya itu tujuannya adalah eksplorasi tantangan dan implementasi dari HOTS. Yang harus dilakukan adalah identifikasi minimal 3 tantangan utama ya, utama implementasi HOTS di perguruan tinggi dan dunia kerja. Jadi tolong identifikasi apa tantangannya itu. Yang kedua, diskusi bersama 3-4 rekan sekelas ya melalui forum online atau Zoom. Silakan forum online kan sekarang bisa ya pakai Gmeet atau pakai apa? WA juga bisa gitu ya silahkan. Yang ketiga, rumuskan 2 atau 3 solusi inovatif untuk setiap tantangan berbasis riset. Ya, nanti tolong saya yakin udah bisa lah yang seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah dokumentasikan hasil dalam ringkasan diskusi. Nanti 500 sampai 750 kata. Jadi tinggal di rangkum gitu ya. Itu komponen yang kedua. B. Komponen yang ketiga, studi kasus dinamis. Analisis studi kasus komprehensif. Pilih salah satu dari dua. Ya, Bapak Ibu mau neliti keberhasilan atau mau kegagalan. Ya, paling gampang sih ngelihat itu kegagalan ya. Kegagalan orang itu gampang dilihatnya gitu daripada ngelihat keberhasilan. Kalau kalau mindsetnya negative thinking. Tapi kalau misalkan ngelihatnya positive thinking rata-rata oh saya mau lihat keberhasilan aja gitu. Nah, kalau keberhasilan itu silahkan perusahaan yang sukses karena pemikiran kritis dan inovasi. Ada Netflix, ada Microsoft, atau misalkan ada di tempat ibu bapak sekalian yang perusahaan-perusahaan lokal. Silahkan gitu ya. Atau boleh yang satunya lagi gitu. Terkait studi kasus komprehensifnya berkaitan dengan kegagalan. Perusahaan yang gagal karena kurangnya hot. Ya, Kodak. Tahu Kodak ya? Bukan kodok ya. Kodak itu apa sih? Perusahaan di apa foto ya. Lalu ada Blockbuster gitu ya. Blockbuster itu yang berhubungan dengan DVD dan lain sebagainya gitu ya. Yang bangkrut gitu ya. Dan lain-lain. Analisisnya meliputi deskripsi kasus dan kronologis peristiwa. Nah, jadi silahkan dicari gitu ya. Oh, saya pengen Netflix, silahkan. Yang selanjutnya, identifikasi peran hot atau ketidakadaannya dalam outcome. Nah, jadi wah ini kayaknya mulai untuk berpikir tingkat tinggi gitu ya. Jadi identifikasi perannya seperti apa. Lalu selanjutnya yang ketiga, evaluasi kritis dan rekomendasi perbaikan. Jadi teman-teman, inilah yang jadi idenya ya, idenya. Jadi kreativitasnya muncul di bagian akhir. Kira-kira rekomendasi perbaikannya apa gitu. Yang ide baiknya apa gitu ya. Nah itu. Yang komponen D, rencana pengembangan pribadi. Nah, ya. Jadi selain nanti bekerja kelompok, teman-teman silahkan buat rencana pengembangan pribadi dengan HOTS, dengan gaya berpikir tingkat tinggi. Rancang rencana pengembangan HOTS Anda sendiri untuk karir manajemen 5 tahun ke depan. Nah, ya, jadi pikir, aduh, saya harus harus ada ya
Mungkin saja ada yang ingin jadi kepala dinas, misalkan Pak Taufik ya 5 tahun ke depan, pingin jadi kepala sekolah. Nah itu dibuatkan. Meliputi apa? Target penguasaan HOTS, analisis, evaluasi, kreativitas. Targetnya seperti apa? Lalu yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk mendukung berpikir kritis. Apa yang akan dilakukan gitu? Tulis gitu ya. Kembangkan soft skill, komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini harus memuat 3 hal tadi. Gitu ya, untuk masalah apa penilaian mah ya nantilah apa bisa dilihat ya. Pokoknya ada nilai teamworknya, ada penilaian pribadi, kedalaman secara pemikiran kritis akuratnya dan lain sebagainya. Oke, itu bagian D. Pengumpulannya targetnya 2 minggu, teman-teman. Nah, 2 minggu itu saya sudah kasih timelinenya ya. Hari ke-1, kedua, pembentukan kelompok. Ya, katakanlah sekarang ya, silakan Pak Syahid bersama timnya, bersama Pak Taufik ya, mata kuliah saya, untuk dibuat kelompok pemilihan studi kasus, pembagian tugas, gitu ya. Silakan ya. Jadi kasusnya mau apa? Kan ini ada studi kasusnya nih. Pilih gitu ya, analisis studi kasusnya mau misalkan dari siswa yang hadir misalkan yang masuk 30. Dibagi tiga 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 berarti 10 kelompok. Dibagi empat empat misalkan 4 ya berapa ya? 7 ya? 7 7 8 lah, mungkin 8 kelompok misalkan ya silakan. Nanti 8 kelompok misalkan 4 yang keberhasilan, 5 yang kegagalan misalkan gitu ya. Nanti silahkan dibagikan sama ketua angkatan bersama dengan koordinator mata kuliah. Hari ketiga kan sampai ke-6 ada riset mendalam, pembuatan infografis. Ini maaf ya, video draftnya saya hilangkan karena sepertinya akan agak kesulitan. Jadi ini lupa kehapus. Tapi di buku saya itu untuk pelatihan itu info video draft itu untuk untuk membuat video itu ada. Tapi saya tidak cantumkan di sini khawatir nanti terlalu banyak. Yang selanjutnya adalah hari ke-7 sampai ke-9 diskusi online, finalisasi studi kasus. Nah, jadi nanti silahkan ya, yang 3 orang itu atau 4 orang bagi tugas. Hari ke-10 sampai ke-12 integrasi semua komponen ke portofolio digital. Kita integrasikan semua komponen ke portofolio digital ya. Dan yang selanjutnya adalah hari ke-13 sampai 14 finalisasi, presentasi, dan pengumpulan gitu ya. Nanti dikumpulkan. Semuanya dikirim ya, dikumpulkan dalam satu folder atau link portofolio digital. Nanti Pak Said akan membuatkan Google Drive gitu ya untuk teman-teman mengumpulkan hasilnya. Oke, atau misalkan Pak Taufik ya, nanti Pak Taufik aja deh. Pak Taufik nanti akan membuat Google Drive, nanti teman-teman yang sudah mengerjakan bisa diupload satu folder ke sana. Oke, baik. Penutup perjalanan HOTS Anda. Ini pesan dari saya pada saat nulis ini sebenarnya materi baru baru diimplementasikan beberapa saat tadi gitu ya dari buku yang saya tulis. Jadi saya kepikiran buat nulis seperti ini. Pemimpin masa depan bukan dibangun dari apa yang Anda ketahui, tapi dari bagaimana Anda berpikir dan terus belajar. Gitu ya. Jadi saya tulis Ariswanto 2025 karena hari ini baru kepikiran hari ini nulis ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi HOTS adalah keterampilan yang dapat dikembangkan, memerlukan praktek refleksif dan keterlibatan, investasi terbaik untuk karir manajemen dan ini merupakan investasi terbaik untuk karir manajemen Anda. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada pertanyaan untuk diskusi di session kali ini. Pas ya 1 jam? Oke, baik. Saya tutup dulu untuk share screen-nya. Cianjur misalnya gitu. Jadi nggak nyampe. Nih, bagaimana kendala-kendala itu untuk menyampaikan itu sampai ke apa yang apa tujuan yang kita harapkan sih yang berpikir hot gitu. Itu gimana yang atasinya itu Pak ya? Itu Mm-mm. sering-sering terjadi tuh kalau saya lihat. Si A katakan mau ngobrol ngobrol lagi tapi nggak nyambung sama yang masih berpikiran masih low tadi. Itu sering Mm. kendala saya di dunia kerja rata-rata begitu. Akhirnya nggak nyambung, terjadilah miskomunikasi, nggak tercapai ya, yang diinginkan sama bosnya sama ininya. Gitu. Terus ada. Nah, bagaimana ngatasi seperti itu, Pak Dokter? Terima kasih. Itu aja sementara. Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Oke, baik. Salam terima kasih ke Pak Didit ya. Subhanallah pertanyaannya sangat sangat baik ya. Terkait misalkan betul memang terkadang
HOTS ini kan gaya berpikir ya. Berpikir yang jadi alat untuk melihat bagaimana implementasi dari sebuah HOTS ini tatkala berdampingan dengan yang lain. Terkadang terjadi miskomunikasi karena yang satunya low Iya, nanti lanjut lagi ya, berarti yang selesai. satunya low Lanjut. order thinking, yang satunya lagi adalah high order thinking gitu ya. Itu biasanya menyesuaikannya agak susah gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang memang supaya mengatasi ini sebenarnya masalahnya ada di komunikasi. Ya, betul tadi di dunia kerja, terutama ketika ada perbedaan di tingkat pemahaman. Ya, pola pikirnya nggak sinkron gitu ya, nggak nyambung. Kita ngomong kemana gitu ya, atau bosnya ngarahin kamu harus begini, 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 tapi tatkala diimplementasikan seolah-olah ngerti nggak sih gitu ya, kan mungkin seperti itu gitu ya. Artinya ada beberapa cara yang bisa diterapkan secara efektif. Yang pertama, cara mengatasinya adalah atau dengan melatih komunikasi. Yang pertama adalah pelatihan komunikasi aktif. Ya, latih kemampuan mendengarkan secara aktif atau active listening dan berikan kesempatan untuk bertanya, klarifikasi agar pesan-pesan benar-benar tersampaikan dan dipahami. Jadi kadang orang itu masih ada kesulitan untuk menangkap Pak Didit gitu ya. Ada kesalahan ke apa ya? Cek kasarnya mana low apa ya? Lambat nempelnya gitu. Seperti gini, saya dulu karena pernah ada profesor saya ya pada Dadang Sadeli di UPI almarhum gitu ya. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Ariswanto saya itu ngajar di 8 negara gitu ya. Dan yang saya ajarkan itu yang saya ajarkan ke Ari gitu ya. Kalau di kelas Ari itu ngajarin itu cukup 1 kali. Tapi di Thailand itu ini konsep satu PowerPoint itu harus 3 pertemuan. Oh gitu ya Prof? Iya. Karena dari segi pemahaman dari menyerap itu berbeda. Nah, begitupun mungkin yang mungkin tadi dengan Pak Didit yang memang dijelaskan tadi atau dipertanyakan tadi gitu ya. Tatkala ada seorang manajer, pimpinan perusahaan mengarahkan kepada manajer-manajer yang lain atau bawahannya, atau ternyata nggak nyambung gitu. Karena kenapa? Yang satu berpikir high order thinking, mikirnya analisis, evaluasi, ide kreatif dan lain sebagainya. Yang satunya hanya berpikir terkait dengan hafalan gitu ya, hanya menerima informasi saja, hanya hanya mengulang-mengulang saja tanpa ada apa sih yang dijelaskan tuh gitu. Karena biasanya para manajer yang udah order thinking tuh cara bicaranya pun mungkin berbeda gitu ya. Cara cara mengungkapkan pun berbeda sehingga eh, seorang itu tatkala misalkan akan menangkap ide gagasannya tuh nggak mudah untuk ditangkap sama orang, harus mikir sekali lagi ini maksudnya apa ya, pimpinan itu ngomong begini maksudnya apa. Nah itu berarti pimpinannya sudah high order thinking. Nah, betul tadi fenomena yang terjadi di lapangan itu terkadang bawahan itu tidak memiliki kapasitas untuk mengejawantahkan apa yang diidekan, apa kreativitas yang dimunculkan oleh para pimpinan itu kepada bawahannya. Ya komunikasi orangnya, misalkan contohnya orang kurang nyaman kalau misalkan bertatap muka, bisa lebih difasilitasi lewat email atau chat misalkan gitu ya. Kadang juga ada seperti itu, Pak. Ya, jadi ada juga orang yang lebih enak kalau misalkan SMA nggak ketemu, lebih enak misalkan lewat email saja gitu. Itu ada yang seperti itu. Lalu jaga kejelasan dan kesederhanaan pesan ya. Jadi itu, sampaikan inti pesan dengan jelas, ringkas dan tanpa jargon yang sulit dimengerti agar semua orang dapat memahami dengan mudah. Nah, itu. Jadi kadang kitanya atau misalkan para pimpinan yang memang memiliki high order thinking itu mengeluarkan ide gagasannya itu jangan menggunakan pakai kata-kata yang apa ya, high gitu ya. Yang harus mikir dulu. Tapi kalau ke mahasiswa pasca sarjana mah pakai istilah-istilah yang sepertinya memang lebih apa ya, lebih high, sepertinya itu sebuah proses pembelajaran dan memang harus seperti itu gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa ya? Jaga kejelasan apa ya? Ciptakan budaya keterbukaan dan transparansi. Nah, itu yang paling kadang-kadang misalkan yang penting untuk di apa dipelajari itu adalah budaya keterbukaan. Lingkungan kerja yang terbuka membuat orang berani menyampaikan pendapat dan bertanya jika tidak paham. Nah, gitu ya. Jadi itu terbuka.
perusahaannya gitu. Nah, kalau misalkan beda kalau misalkan ternyata pimpinannya itu adalah top down atau otoriter atau gimana ya kepemimpinannya. Kalau pemimpinnya seperti itu, tolong laksanakan ini. Nah, si itu teh si bawah teh kadang mau tanya teh segan gitu ya. Tidak terbuka gitu ya. Tidak transparan gitu. Hal ini mendorong komunikasi ke dua arah. Jadi bisa dua arah ngebangun komunikasinya gitu ya. Jadi jadi hal-hal yang memang itu yang kemungkinan bisa diaplikasikan Pak Didit. Selain misalkan kita untuk menghindari komunikasi itu ada beberapa cara sebenarnya Mbak gitu. Yang pertama misalkan ajukan pertanyaan untuk klarifikasi gitu. Daripada mengasumsikan maksud orang lain sehingga mengurangi salah tangkap. Jadi daripada misalkan salah tangkap, mending tanya gitu, Pak, maaf Pak, maksudnya, nah bawahan juga gitu ya. Maksudnya kalau yang di bawah itu misalnya kadang kan tadi seperti betul kata Pak Didit, atasan berpikirnya high order thinking ini masih belum nyampe. Nah, yang ininya harus menggunakan bahasanya sesuai dengan bahasa yang bisa diserap oleh para bawahan. Bawahan juga kalau nggak ngerti nanya gitu. Nah, antara keduanya harus ada keterbukaan gitu. Artinya tidak sampai misalkan menutup komunikasi gitu. Udah dikasih, kamu masa yang gini aja nggak ngerti? Misalkan, oh, nah itu akan sulit misalkan ke depan. Jadi akan takut. Akhirnya pada saat apply dari sebagai program dan lain sebagainya, kalau ya seadanya saja yang sesuai dengan di apa ditangkap. Tapi kalau misalkan bisa ada ajuan obrolan atau klarifikasi, sepertinya maksud yang disampaikan itu akan lebih jelas dan terang benderang. Yang kedua, berikan feedback secara reguler untuk memastikan pesan sudah diterima dan dipahami dengan jelas atau belum. Jadi maksudnya gini, pimpinan itu kalau kalau misalkan kita live ya live streaming, saya minta feedbacknya ya YouTube juga ya minta ininya gitu feedbacknya atau gimana gitu. Nah apa supaya apa? Supaya pesan yang disampaikan itu keterima enggak gitu. Ya, dari orang yang memiliki high order thinking itu harus memiliki seperti itu. Tanya, kira-kira apa yang saya sampaikan dipahami nggak gitu. Kalau misalkan ternyata belum dipahami, yuk kira-kira baiknya kita diskusi. Nah, saya tipe orang yang terbuka, teman-teman ya gitu. Senang ditanya, senang ngobrol, nggak ngerti yuk, yuk ngobrol gitu. Eh, Praktek belum paham, yuk di sini difasilitasi praktek. Saya bilang ke teman-teman juga semua, barang siapa yang memang lagi kuliah, memang ada waktu luang, saya hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 ya di sini, sampai jam 4 insya Allah gitu ya. Jadi itu jam kerja saya. Jadi sok kalaupun misalkan ada hal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di eh, kampus 2 khususnya di apa kantor ya, kantor pasca sarjananya. Lalu tatkala Makasih Pak ada Dokter Ari. ya, ada satu lagi Pak, ada satu lagi. Kadang kita itu mengabaikan eh, nonverbal, benar nggak? Nonverbal atau bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata gitu ya. Jadi eh, orang yang high order thinking kalau misalkan ternyata lagi memberikan arahan ke orang lain, lihat. Tapi kalau misalkan ternyata dianya lagi ada masalah atau apa, lebih baik jangan diteruskan gitu ya. Mending dihentikan atau lain sebagainya. Kalau dipaksakan ya itu tadi akan miskomunikasi. Akhirnya apa yang terjadi, si yang memang yang diberikan pesannya lagi mumet misalkan lagi apa gitu ya. Nah, pada akhirnya misalkan pesannya tidak terjalin. Itulah miskomunikasi. Jadi itu Pak Didit, insya Allah nanti kita kita ada diskusi banyak lah atau ada pelatihan terkait dengan hal ini gitu ya. Mudah-mudahan Bismillah. Hatur nuhun Itu ya. Pak. Atur sami. Oke, ada lagi, Mangga Ibu, Bapak, masih ada waktu sebelum nanti asar dengan Pak Joko. Ada untuk yang dua tiga SKS itu 2 jam gitu ya. Harusnya sih 2 jam, 2 jam 40. 1 jamnya misalkan apa? 1 jam ya misalnya yang 2 SKS itu 1 jam setengah gitu ya. Jadi harusnya memang sih 2 jam gitu ya. Tapi atau 180 menit. Tapi hitung-hitungannya seperti itu. Untuk sementara kita tetapkan gitu ya. Bagi yang 3 SKS itu eh, lama durasinya itu 2 jam gitu ya. Untuk yang 2 SKS itu 1 jam setengah gitu ya. Ya, untuk kedepannya mungkin nanti kita sesuaikan lebih lanjut karena ada hitung-hitungan ternyata tatkala misalkan bicara 1 SKS itu harus beberapa menit gitu ya. Oke, ada lagi